alhamdulillahilladzi anzala alaina khairal kutubi wa arsala alaina khairal rusuli amarna bittibail qur'ani wa sunnati nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ayuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam Jumat yang penuh berkah ini Allah menurunkan hujan ketika kita berada di dalam mushola ya. Coba kalau tadi masih di rumah kayaknya kecil sekali harapan untuk bisa hadir ke sini. Alhamdulillah Allah begitu sayang terutama kepada saya dan keluarga sehingga bisa hadir di mushola yang jauh banget dari rumah saya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas surat apa ya? Surat apa? Surat ke-17 ya. Juz berapa? Surat juz 15, awal juz 15. Yang mana awal surat tersebut, awal juz tersebut adalah awal surat. Dan surat tersebut diawali dengan kata Subhana. Sementara di surah-surah yang lain Subhana itu ada yang di tengah, ada yang di akhir. Yang di akhir contohnya surat apa? Surat Yasin. Surat keberapa? 36. Jumlah ayatnya ada berapa? 83. Berarti ayat yang ke-83 surah Yasin bunyinya gimana? Subhana apa fa subhana? Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kita semua akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Allah itu kita lihat di surat ke-112. Surat apa? Surat ke-112. Jumlah surat berapa semuanya? 114. Qul katakanlah wallahu ahad. Bahwasanya Allah adalah, katakanlah Tuhan itu satu ya. Kalau satu berarti ada yang kedua enggak? Enggak ada. Istrimu berapa nak? Nah, istri berapa? Satu. Berarti nggak boleh mendua. Tapi wahid bukan ahad ya. Wahid itu bisa ada yang kedua. Tapi kalau ahad cuma satu-satunya. Nah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu, maka tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas ini surat yang ke-112. Jumlah ayatnya ada berapa? 4 ayat. 3 apa 4 apa 5? Kita coba-coba ya, kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi 3 apa 4? Benar. Kadang kan berhenti kita membaca bukan berarti itu di akhir ayat kan? 3 apa 4? Allah, jangan pakai tawar menawar, sudah ada, dicek tuh Yasinnya. Lihat jangan sampai salah, maluan. 3 apa 4, dicek. Di sini ada. Ayo, ada 4. 4 ya? Oke. Hadirin dirahmati Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu apa? As-samad, tempat bergantung. Bukan iyunan, bukan ayunan, bukan. Bergantung iyunan. Kalau enggak hanggar bukan. Iya, tempat segalanya. Butuh apa? Allah. Cuma bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bergantung kepada makhluknya. Selain Allah kan berarti makhluknya. Allah kan Al-Khaliq. Maka selain Al-Khaliq adalah makhluk. Apalagi bergantung pada ciptaannya ciptaan, lebih parah lagi.
Wah, tergantung internet aja. Internet kan ciptaannya manusia. Manusia ciptaan Allah, berarti bergantung pada ciptaannya ciptaan. Bergantung kepada ciptaannya saja tidak boleh. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya susah dan harus bisa. Karena ini kita harus bisa menata hati kita bahwasanya perlu apa-apa, butuh apa-apa kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang perhitungan manusia jauh meleset dari yang seharusnya. Kita pengennya begini, padahal Allah pengennya begitu. Kita mati-matian berusaha, ternyata memang Allah berkehendak begitu, ya begitu. Padahal kalau kita mengikuti yang begitu sudah gampang. Kita ngapain susah-susah begini? Karena kita tidak tahu. Tapi ketika kita semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Kan banyak kejadian-kejadian. Misalkan nih saat ini nih pemerintah Saudi kan menutup beberapa negara ya, sekian ratus negara agar tidak melakukan ibadah umroh. Itu kehendak siapa? Kehendak siapa itu? Nah, pada dasarnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang nggak terima, aduh udah baik dan sebagainya lah. Apalagi agen-agen itu kan sudah membayar pesawat, sudah bayar booking dan sebagainya, berapa miliar dia rugi. Tetapi ketika menerima ini adalah ketentuan Allah, maka insya Allah resikonya lebih sedikit dibandingkan ketika kita melawan kehendak itu. Misalnya udah berusaha gimana caranya, ternyata kesana pas pulang kena Mister Corona. Mister Corona. Alhamdulillah. Maka insya Allah apapun yang terjadi saat ini ya kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini yang terbaik. Ya, semoga ini yang terbaik. Kita ikuti pemerintah ya, tidak usah umrah sendiri. Apa? Backpacker ya? Backpacker ya? Kalau umrah apa yang tidak melalui ini kan backpacker. Bahasa kerennya backpacker, bahasa desonya itu gelandangan. Jadi hajinya gelandangan, umrohnya gelandangan, di sana tidak di hotel, tidak di mana, tapi di pinggiran masjid dengan biaya yang sangat minim, tapi bisa melakukan umroh ataupun haji. Nah untuk saat ini mau backpacker kayak, mau yang resmi kayak, mau apa kayak, semua ditutup. Semoga sebelum mikot haji sudah dibuka. Amin. Ya Rabbal alamin. Kapan mikot haji? Kapan mikot haji? Bulan Syawal. Mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu waktu kapan kita diperbolehkan. Kalau mikot zamani itu tempat kapan kita mulai ihram. Nah, kalau waktunya ketika bulan Syawal kita sudah boleh melaksanakan ibadah haji, pergi ke sana ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak beranak. Oh, kalau begitu Allah laki-laki dong. Nah, Ustaz Kosasi nggak melahirkan. Hah? Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Yang Nabi yang dilahirkan siapa? Nabi yang dilahirkan siapa? Semua, kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Semua Nabi dilahirkan. Siapa kecuali Nabi? Adam. Semua Nabi punya ayah, kecuali Isa dan Adam. Semua Nabi punya ibu, kecuali siapa? Nabi Adam. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Allah itu tidak punya orang tua, tidak punya anak gitu kan. Maka Isa bukanlah anak Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak punya anak. Ya semoga ini mereka tenang dengan kembali ke Bapak. Hadirin yang dirahmati Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hal apapun. Entah itu kekuasaannya, kan ada yang dulu ada seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Siapa namanya? Firaun.
Dan sekarang ada yang merasa dirinya hebat. Siapa? Akhirnya pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaanmu ternyata tidak seberapa, hanya dengan diberikan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil tidak terlihat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat biasanya sesuatu yang hebat. Sesuatu yang tidak terlihat biasanya sesuatu yang hebat. Dan ada yang maha tidak terlihat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, berarti maha hebat. Maka Allah Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tetap kita meminta, Allah tempat kita menyadarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyadarkan kita pada institusi, pada pekerjaan, kepada apapun. Karena ketika kita menyadarkan pada makhluk Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah, maka Allah akan menguji. Ada, saya punya teman syuting. Dia itu dengan sombongnya, dia mengakui, nikah berapa bulan lagi, 3 bulan lagi putus, sekian gampang. Karena dia callingan kantor, sebulan sekian puluh juta, gampang itu aja, sebulan juga beres. Karena dia callingan kantor. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia mengatakan itu, semua kontrak diputus. Oh, dia akhirnya sadar, dan setelah dia sadar, dia kembali menyadari akan kesalahan ucapannya. Semua berakhir, dan sekarang kembali justru semakin bagus lagi. Karena ini hanya fasilitas, hanya sarana saja dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya takabur, pada dasarnya semua adalah milik Allah, dari Allah, dan akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un. Hadirin yang dirahmati Allah, ini surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu khalas, artinya murni, bersih dari menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada surat yang tidak ada kata tersebut di dalam ayatnya. Misalnya surat Al-Fatihah, nggak ada kata Fatihah ya, tetapi dinamakan surat Fatihah karena maknanya adalah pembuka yang dimaksud. Tapi surat-surat yang lain berdasarkan ayat atau kata yang ada di dalam surat tersebut. Nah, surat Al-Ikhlas kata Rasulullah itu sepertiga Al-Quran. Jadi ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama seperti kita membaca Al-Quran. Bahkan hadis lain, ketika kita mau tidur, kemudian kita miringkan kanan dan kita membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, maka di situ nanti ketika kiamat Allah memberikan kebebasan kepada orang tersebut untuk masuk surga dari sebelah kanan, bebas masuk saja. Itu subhanallah. Hadirin dirahmati Allah, ada hadis pula yang menyebutkan ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, ketika dia mengimami, menjadi imam, dia selalu baca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Ikhlas, dan seterusnya, selalu surah Al-Ikhlas. Maka sahabat yang lain pun curhat kepada Rasulullah. Curhat, emang gak ada surat lain apa? Kok hanya lihat saja gitu kan? Karena disampaikan kepada Rasulullah pun memanggil orang tersebut, sahabat tersebut, dan ketika ditanya apa kata sahabat, ana uhibbuha, saya menyukainya. Maka kata Rasulullah, hubbuka ada falakal jannah, kecintaanmu kepada surah tersebut menjadikanmu masuk dalam surga. Kan ada di Indonesia yang sukanya baca Yasin terus, malam Jumat Yasin, ada meninggal Yasin, Yasin 40 hari Yasin, apapun Yasin terus, karena cinta banget sama surah Yasin. Mungkin mengingatkan kita akan kematian. Nah, semoga kecintaan kita kepada surah Yasin ini justru menghantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca surah yang lainnya silakan, tetapi kita melakukan karena kita cinta. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga ini bisa buat kita jadikan bahan renungan. Baca surah Al-Kahfi kan setiap malam. Ya. Iya betul. Maka lagi kembali kepada cinta. Kita mau pilih surah mana silakan. Tapi ada pula hadis-hadis menjelaskan ketika hari Jumat baca surah ini, baca dan sebagainya dengan manfaat yang sudah disebutkan di sana. Hadirin dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah, merenung bahwasanya yang pertama Allah itu Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling penting adalah Allah tempat bergantung. Jangan pernah kita bergantung kepada siapapun dan kepada apapun, karena
semua apapun dan siapapun itu hanyalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.